Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita akan membahas tentang daya serap siswa yang rendah. Oleh karena itu, melalui rencana pengembangan sekolah dan melalui strategi pembelajaran yang tepat, maka diharapkan KKM siswa menjadi meningkat. Dan akhirnya muaranya adalah daya serap siswa menjadi meningkat. Mari kita ikuti secara sama langkah-langkah apa yang bisa digunakan untuk mengatasi daya serap siswa yang rendah, yaitu menggunakan strategi pembelajaran yang tepat adalah sebuah pendekatan yang paling jitu untuk mengatasi daya serap yang rendah. Mari kita ikuti secara seksama. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, diperlukan dukungan dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran. Salah satu pihak yang utama adalah siswa, karena siswa merupakan pihak yang harus berkembang dan sedang belajar, sehingga pemahaman terhadap karakteristik individu siswa adalah hal yang penting bagi guru, supaya dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif serta dapat memberikan pengaruh yang optimal bagi keberhasilan siswa. Selain guru dan siswa, peran orang tua dan masyarakat juga tidak kalah penting. Orang tua harus mendukung siswa dalam belajar. Dukungan ini bukan hanya sekedar mengingatkan anaknya untuk giat belajar supaya prestasinya meningkat, tetapi orang tua juga perlu memberikan motivasi, menciptakan suasana yang kondusif saat anaknya sedang belajar, dan memfasilitasi kebutuhan belajar siswa. Masyarakat di sekitar tempat tinggal juga merupakan faktor pendukung penting dalam lingkungan. Daya serap siswa menurun dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor internal, faktor psikologis, faktor eksternal, dan juga faktor strategi yang digunakan guru dalam proses pembelajaran. Saat ini, kita akan mengupas bagaimana strategi itu begitu penting di dalam proses pembelajaran sehingga bisa meningkatkan KKM. Berdasarkan hasil penelitian pada tahun 2018-2019, KKM yang digunakan menurun drastis karena strategi yang digunakan tidak sesuai dengan kondisi belajar siswa. Adapun strategi atau pendekatan yang digunakan untuk meningkatkan daya serap siswa adalah buat game yang menarik, kemudian manfaatkan teknologi yang ada, jangan terlalu serius dalam proses pembelajaran, ajak siswa untuk praktek langsung terhadap materi yang diajarkan, ajak siswa berdiskusi bagaimana mengatasi sebuah permasalahan, juga ciptakan suasana ruangan yang berbeda. Coba metode dengan mengajar mobile teaching, hubungan antara materi dengan kehidupan sehari-hari, ajak siswa untuk belajar langsung di luar atau off the box. Dari berbagai pendekatan yang digunakan tersebut, maka ternyata didapat kemungkinan besar KKM menjadi berubah dan meningkat. Berdasarkan hasil penelitian pada tahun 2019-2020, KKM berubah menjadi peningkatan yang sangat signifikan karena beberapa hal yang digunakan dalam proses pembelajaran tersebut sangat mendukung terjadinya peningkatan daya serap siswa. Metode pembelajaran dan penggunaan IT turut mempengaruhi penyampaian materi dari guru pada siswa. Metode, pendekatan, dan strategi belajar yang kurang menarik dapat menurunkan minat siswa dalam proses pembelajaran. Oleh karenanya, penting untuk menemukan berbagai macam pendekatan, metode, strategi dalam proses pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Oleh karena itu, beberapa faktor pendukung yang bisa digunakan untuk pendekatan ini adalah perencanaan pembelajaran menggunakan metode yang bervariatif yang didukung dengan penggunaan IT yang menyenangkan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran pelaksanaan pembelajaran dengan PAIKEM, yaitu pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Inilah strategi yang digunakan sehingga pembelajaran dapat meningkat dan mempunyai daya serap yang tinggi bagi siswa. Diartikan sebagai pola umum kegiatan guru dan murid dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Tujuan strategi pembelajaran ada dua. Yang pertama yaitu mengoptimalkan pembelajaran pada aspek afektif. Yang kedua, mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran.
Dari kedua tujuan ini diharapkan dapat meningkatkan daya serap belajar siswa serta mampu meningkatkan nilai KKM. Manfaat strategi pembelajaran bagi siswa adalah siswa terbiasa belajar dengan perencanaan, memiliki pengalaman yang baru, memacu prestasi belajar, persaingan yang sehat, mencapai kepuasan belajar, serta dapat mengulang uji kompetensi. Sedangkan manfaat bagi guru adalah mengelola proses, mengendalikan pembelajaran, memberikan bimbingan, membuat peta kemampuan siswa, serta melaksanakan program belajar akseleratif bagi siswa. Strategi yang tepat ternyata terbukti bisa meningkatkan daya serap siswa yang tinggi. Tahun pelajaran 2018-2019 daya serap siswa rendah. Tetapi begitu menggunakan strategi pembelajaran yang tepat, tahun 2019-2020 daya serap menjadi tinggi dan KKM yang diperoleh siswa menjadi meningkat. Inilah bukti ketika strategi pembelajaran yang tepat bisa meningkatkan daya serap yang tinggi. Rencana pengembangan sekolah SDN Pegadungan 02 dapat berjalan dengan lancar karena menggunakan strategi yang tepat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.